Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Di pagi hari yang cerah ini, seperti biasa, bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik ya. Karena itu, mari seperti biasanya sebelum pelajaran kita mulai, kita persiapkan diri terlebih dahulu. Kita aturkan doa agar semua kegiatan yang kita laksanakan ini bisa bermanfaat. Karena itu, bagi yang masih berkegiatan apapun juga, mohon dihentikan sejenak. Kita ikuti bersama doa yang saya pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga doa kita benar-benar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Di sanalah aku berdiri untuk selama-lamanya. Indonesia, tanah pusaka, pusaka kita semuanya. Marilah kita mendoa Indonesia bahagia. Suburlah tanahnya, suburlah jiwanya, bangsanya, rakyatnya semuanya. Sadarlah hatinya, sadarlah budinya untuk Indonesia
Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam literasi. Literasi siap. Literasi cerdas berwawasan. Literasi membuka jendela dunia. Literasi yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada kesempatan ini kita masih diberi kesempatan untuk belajar, untuk menimba ilmu walaupun kita masih harus belajar dari rumah. Kita berharap semoga pandemi ini segera usai. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang pentingnya rasa malu. Anak-anakku, banyak yang bilang bahwa rasa malu itu tidak perlu karena menghambat untuk maju. Benarkah seperti itu? Anak-anak, justru kita harus memiliki dan memelihara rasa malu. Apa jadinya jika kita tidak memiliki rasa malu? Kita harus bisa membedakan antara rasa malu yang harus dipelihara dan rasa malu yang harus dibuang jauh-jauh. Malu yang harus dipelihara itu malu yang bagaimana? Coba Ibu kasih contoh. Contoh rasa malu ketika di rumah. Malu jika rumah kita kotor. Kebersihan adalah bagian dari iman. Malu dong jika rumah kita kotor. Malu jika berkata kasar pada anggota keluarga. Berkata kasar itu menunjukkan bahwa hati kita kasar. Hati kita mungkin kotor. Tuhan menyuruh kita berkata yang baik. Berkata yang lembut, kok harus ngegas? Harus berkata yang tidak baik. Seperti tidak paham perintah Tuhan saja. Malu dong kalau seperti itu. Malu jika melihat ibu bersih-bersih rumah dan hanya melihat tidak membantu. Malu jika boros menggunakan keuangan yang diberikan orang tua. Malu jika harus berbohong. Malu jika merusak nama baik orang tua. Merusak nama baik orang tua itu contohnya yang bagaimana? Ibu kasih contoh. Contohnya, kalian ikut balap liar, kemudian tertangkap oleh tim ketertiban, tertangkap oleh Satpol PP, kemudian orang tuamu yang harus menyelesaikan. Orang tuamu malu, nak, seperti itu. Contohnya lagi, yang perempuan, misalnya berpakaian yang tidak sopan, kemudian terjerumus ke pergaulan bebas. Orang banyak pasti bertanya, anak siapa itu? Orang tuamu pasti malu, nak. Kita harus bisa menjaga nama baik orang tua. Kalau istilah Jawanya, bisa mikul dhuwur, mendem jero marang wong tuwa. Artinya apa? Artinya bisa menjaga nama baik dan bisa menyimpan rahasia atau keburukan dari orang tua kita, bukan malah mempublikasikan tentang aib keluarga, aib orang tua, aib sekolah juga.
Kalau sekolah tidak punya aib tapi memalukan sekolah, itu namanya tidak bisa menjaga nama baik orang tua. Orang tua di sini kalau di sekolah berarti tidak bisa menjaga nama baik guru. Kemudian membudayakan malu di sekolah. Contoh malu di sekolah itu seperti apa? Malu terlambat sampai di sekolah, malu tidak mengerjakan tugas dari Bapak Ibu guru, malu tidak disiplin, malu berkata kotor pada teman, apalagi berkata kotor pada guru. Malu jika tidak memakai seragam yang benar, malu jika penampilan acak-acakan. Rambut tidak disisir, tidak disetrika, penampilan amburadul. Malu. Malu jika harus berkali-kali ditagih tugas oleh Bapak Ibu guru. Anak-anak segera kirim tugas ya. Iya Bapak Ibu guru, iya. Jawabnya nggih Bu, tapi nggih tok, tidak ora kepanggih, nggih tok. Nak, tugasnya membuat video percakapan. Kalian menggunakan bahasa yang baik ya, percakapan dengan orang tua. Jawabnya apa? Saya malu Bu kalau harus bicara sama ibu. Malu kalau harus bicara sama bapak. Loh, bicara sama orang tua sendiri kok malu? Banyak di antara kita yang merindukan ayah ibu, yang bisa kita mintai doanya, yang bisa kita mintai nasihatnya. Ini kok malah malu. Banyak loh di antara kita yang rindu, ingin bertemu tapi tidak bisa mengulang peristiwa itu. Karena apa? Karena ayah ibu mungkin sudah tiada. Lah yang sudah ada, yang masih punya, mengapa harus malu? Syukuri nak yang masih memiliki ayah dan ibu, yang masih memiliki keluarga, mungkin mbah, mungkin bude, pakde. Banyak loh di antara teman-temanmu di luar sana yang tidak punya siapa-siapa. Kalian yang masih memiliki, syukuri. Tampakkan kedekatan kalian dengan orang tua kalian. Komunikasi yang baik. Di rumah bukan hanya pegang HP saja, rebahan di dalam kamar, tapi komunikasi. Komunikasi yang baik dengan orang tua. Nah, kemudian malu apa lagi? Malu jika sampai meninggalkan pelajaran tanpa izin Bapak Ibu guru. Malu jika harus meninggalkan kelas. Pamitnya ke belakang, tapi ke belakang kok 1 jam. Ternyata mampir di sana sini, patroli, keliling sekolah, keliling kantin. Malu. Itu malu yang harus kita pelihara. Malu yang harus kita pelihara. Kita harus bisa membedakan antara malu yang harus dibuang jauh-jauh dan malu yang harus kita tanamkan di dalam hati kita. Anak-anak, ada yang berpendapat anak muda tidak colut, tidak ngerokok itu tidak keren. Tidak bolos sekolah itu cemen. Belajar tekun itu culun. Itu pendapat mereka, pendapat yang menyesatkan. Jangan ditiru. Tinggalkan itu. Pendapat yang seperti itu adalah orang-orang yang bermental bakmi. Anak-anak tahu apa itu mental bakmi? Bakmi itu B-A-K-M-I. B-nya bosan, A-nya aras-arasen, K-nya keset, M-nya males, I-nya ingah-ingih. Jadi bakmi itu bosan, aras-arasen, keset, males, ingah-ingih. Maunya rebahan terus di kamar.
pegang HP, main game, tugas nanti-nanti. Itu adalah mental bakmi. Jangan ditiru. Itu adalah hal-hal yang memalukan. Ya, yang harus kita buang jauh-jauh. Pesan Ibu, kita harus bisa membedakan antara malu yang baik dan yang malu-maluin. Malu-maluin itu harus kita buang. Jangan dipelihara dalam hati kita, dalam keseharian kita. Anak-anakku, pelajaran malu kali ini cukup sekian dulu. Bisa kita lanjutkan untuk materi-materi berikutnya di minggu yang akan datang. Semoga pelajaran kita kali ini membawa manfaat dunia akhirat. Tetap di rumah anakku, jaga kesehatan. Dan terima kasih atas perhatiannya. Akhirnya, usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.